Poin-poin penting saat membaca Mushaf Nurul Islam dalam menjamak qiraat adalah: 1. Harus hafal panjang mat imam-imam qiraat berikut ini. Karena di mushaf kadang tidak tertulis tanda mat di ayatnya, yaitu kadang tidak dicantumkan tanda garis miring, sehingga pembaca harus teliti dan hafal panjang mat dari imam tersebut, yaitu panjang mat jaiz munfasil dan mat wajib mutasil pada Imam Warsh 6 harokat, dan Imam Kholat 6 harokat, dan Imam Hamzah 6 harokat, Imam Khalaf Hamzah 6 harokat, dan Imam Idris 4 harokat, Imam Kisai 4 harokat. Maka saat membaca wajah baca dari imam-imam ini benar-benar harus teliti, karena kadang penjelasannya hanya mencantumkan nama imamnya saja, atau ada penjelasan panjang matnya tapi di ayatnya nggak ada garis miringnya. 2. Saat membaca imam atau rawi yang banyak wajah bacanya, misal hingga 5 wajah, maka saat membaca ayatnya cukup 1 wajah baca aja yang dibaca. Contohnya pada halaman 236. Di situ ada 3 imam yang punya banyak wajah baca saat wakof, yaitu poin 2, 5, dan 6. Maka cukup baca 1 wajah saja pada masing-masing imam tersebut. Kecuali yang terdapat mat badal, maka untuk mat badal lebih selamat dibaca 6 harokat saja, karena badal banyak berhubungan dengan kaidah madlin, mahmus, dzatulia, dan harus memperhatikan kaidah panjang mat arid lis sukun, terutama pada riwayat Warsh. 3. Tentang mim silah. Pada Warsh, silah kubro dibaca 6 harokat dan hanya terjadi pada jamak yang bertemu hamzah. Untuk ashabus silah itu ada 3 orang, yaitu Abu Ja'far, Qalun, dan Ibnu Katsir. Untuk ashabus silah dibaca 2 harokat, dan untuk Qalun, untuk yang bertemu dengan hamzah ada 2 wajah, bisa 2 dan 4 harokat. Ada contohnya di halaman 80 poin 2, 4, dan 6 untuk mim silah hamzah, yaitu dengan 2 wajah, 2 dan 4 harokat milik Qalun, dan Warsh 6 harokat. Jika garis miring 2 dibaca 6 harokat, garis miring 1 dibaca 4 harokat. Jika tidak ada garis miringnya, maka mim silah hamzah dibaca 2 harokat. Jadi untuk bab mim silah hamzah aman saat membaca, karena sudah sesuai tanda atau tercantum tanda bacanya. Nomor 4. Hati-hati saat membaca mushaf jamak asyroh. Diusahakan jangan wakof darurat pada, di sini ada 2 ya. Nomor 1, kata yang ada hamzahnya baik di tengah maupun akhir kata, karena di situ bisa salah baca pada Imam Hamzah, Khalaf Hamzah dan Kholad, dan Imam Hisham, Abu Ja'far. Misal, kaidah usul pada Imam Hamzah, jika Hamzah di tengah kata dan sebelumnya alif, maka saat wakof dibaca dengan tashil dengan 2 atau 6 harokat. 2. Wakof darurat pada Kisai, Abul Harith, dan Duri, karena harus imalah, yaitu pada ha ta'nits atau alif maksuroh atau dawatul ya. Untuk lebih selamat,
Jangan wakaf darurat pada 2 poin tersebut saat menjamak dengan mushaf qiraat asyroh. Atau lebih selamat lagi, lebih baik wakaf di setiap nomor poinnya hingga akhir wakaf. Nomor 5, untuk imam susi ada pengecualian pada idgham kabir, yaitu walau di mushafnya diberi warna, untuk yang mim bertemu ba tetap dibaca ikhfa syafawi atau dengung, jadi tidak langsung ke ba. Contohnya ada di halaman 610.3. Nomor 6, untuk istilah mad di Mushaf Nurul Islam perlu diperhatikan usulnya. Ada 2 sinonim. Pada silah kubro kadang artinya tul. Pada mad badal kadang maksudnya 4 atau 6. Kadang terdapat kesalahan ketik titik ataupun penjelasannya. Contohnya di halaman 612.3. Di situ di penjelasan tertulis mat, tapi tandanya titik 3. Maka yang benar di tanda ayatnya. Secara baku, istilah mat dalam ilmu qiraat adalah 6 harokat. Nomor 7, lebih diperhatikan untuk warna hijau karena banyak penggunaannya. Contohnya pada halaman 127.8. Di situ tertulis di penjelasan, hijau yang pertama dibaca tashil, hijau yang kedua dibaca ibdal. Nomor 8, ada 2 metode baca di Mushaf Nurul Islam, bisa pada Warsh dan Hamzah, Kholaf dan juga Kholat dan Hisham. Jika ada banyak tanda bintang pada satu nomor, maka boleh dibaca semua wajah tersebut atau cukup satu wajah saja agar mempersingkat waktu setorannya. Tapi untuk waras, jika akan membaca satu wajah saja pada tanda bintang-bintang tersebut dalam satu nomor, maka lebih selamat mad badal, mad arif, mad lin mahmusnya semuanya dibaca yang 6 harokat saja. Dan pada zawatul ya dibaca taklil saja agar selamat dari kaidah pertemuan antar mad, kaidah madlin mahmus dan kaidah zawatul ya. Dan tambahan-tambahan lainnya yang tidak terdapat di buku ini akan ditambahkan di buku jilid berikutnya, sehingga lebih memudahkan pemula yang belajar qiraat dengan memakai mushaf ini dalam belajar menjamak 10 qiraat. Rumus ringkasan nama-nama qurra. Di sini ada ahlus sama. Ahlus sama itu terdiri dari Imam Nafi, Ibnu Katsir, dan Abu Amr. Dan di sini ada Madaniyan atau ahlu Madinah. Ini terdiri dari Imam Nafi dan Imam Abu Ja'far. Al-Haramiyun. Al-Haramiyun itu terdiri dari Imam Nafi, Ibnu Katsir, dan Imam Abu Ja'far. Di sini ada Al-Maki atau orang Mekah, terdiri dari Imam Ibnu Katsir. Dan di sini ada Al-Basri atau orang Basroh. Ini terdiri dari Abu Amr. Dan di sini ada Al-Basriyan atau 2 orang Basroh. Ini terdiri dari Imam Abu Amr dan Imam Ya'qub Al-Hadrami. Dan di sini ada Asy-Syami atau orang Syam. Ini terdiri dari Imam Ibnu Amir. Dan di sini ada Al-Kufiyun atau orang Kufah. Ini terdiri dari Imam Asim, Hamzah, dan Al-Kisai dan juga Khalaf Al-Ashir. Dan di sini ada Ats-Tsalatsah
Ini terdiri dari Imam Hamzah dan Imam Al-Kisai dan juga Imam Khalaf Al-Ashir. Dan Ashabus Sila terdiri dari Qalun dengan satu wajahnya dan Imam Ibnu Katsir dan Abu Ja'far. Dan di sini ada Ashabul Ibdal atau mengganti huruf Hamzah. Ada Imam Warsh, Imam Susi, Imam Abu Ja'far, dan Hamzah Sa'ad Waqaf. Dan ada Ashabul Qasr. Di sini ada Imam Qalun dan Imam Duri Al-Basri dan satu aja mereka. Dan ada Imam Ibnu Katsir dan Imam As-Susi dan Abu Ja'far dan juga Imam Ya'qub. Dan yang terakhir Ashabut Tawassut. Tawassut itu dibaca 4 harokat pada mad jaiz munfasil. Di sini terdiri dari Imam Qalun dan Imam Duri Al-Basri dengan satu aja bacaan mereka, dan Imam Ibnu Amir dan Imam Asim dan Imam Al-Kisai dan juga Khalaf Al-Ashir. Sekian dari saya, mohon maaf kalau masih banyak salah. Semoga bisa dipahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.